Sekolah itu pada dasarnya adalah tempat untuk berpikir, tempat untuk mengutarakan ekspresi kreatif. Karena sekolah yang awal-awal direkam di sejarah itu adalah akademinya Plato, salah satu filsuf paling terkenal di dunia. Akademi Plato itu dibuat di Athens tahun 387 BC. Fungsinya apa? Untuk para upper classmen ya. Terrecord juga ada beberapa wanita di dalam kelasnya Plato, ada 2. Jadi pada waktu itu adalah tempat untuk bebas berekspresi ya. Saling nggak ada grading seperti sekarang, tidak ada standarisasi, hanya bebas untuk berpikir bareng-bareng para scholars ini pada zaman dulu. Sebagai tempat saling tukar pikiran antara para murid dan para guru. Sekarang pertanyaannya, dari mana ini semua berubah ya? Jadi dari sekolah yang bebas berpikir kreatif jadi sekolah yang seperti dikuasai oleh diktator. Zamannya adalah saat Prussian Empire ya, yang sekarang jadi Jerman. Waktu Prusia itu menginvasi Polandia, apa yang terjadi? Dia harus mikir ya kan, dia udah menang invasinya, dia harus mikir gimana caranya cuci otak orang-orang Polandia. Jadi ini yang dilakukan oleh para orang Prusia. Mereka bikin sekolah standarisasi karena mereka mikir gini, orang yang udah tua itu udah susah banget diubah ya, dogma di otaknya dan doktrin di otaknya udah susah sekali diubah. Tapi anak-anak kecil itu gampang sekali dibentuk. Jadi mereka akan pikir untuk bentuk anak kecilnya. Lalu Prussian Empire ini buatlah sekolah standar pertama di dunia. Sekolah ini diciptakan sedemikian rupa ya, sekolah ini sangat otoritarian. Jadi kalian harus nurut sekali dengan kekuasaan. Sistem ini dibuat oleh Frederick the Great ya, monark dari Prusia tahun 1740. Sistem sekolah ini sama sekali nggak nuntut anak untuk berpikir secara intelektual, tapi hanya nurut ke authority. Jadi mereka benar-benar ketemu formatnya itu tahun 1763 ketika Frederick the Great itu ketemu sama Julius Hegler. Mereka akhirnya bergabung untuk bikin sistem sekolah ini. Ini sistem sekolah yang mendasari semua sekolah sampai sekarang. Jadi pendidikannya itu 8 tahun ya, mandatory, wajib 8 tahun. Itu karena kerjasama mereka berdua ya, jadi ada 8 tahun ini. Nah dari 8 tahun ini itu mulai untuk ada jamnya ya. Jadi jam masuknya, ada jam masuknya, dan ada jam pulangnya. Ada jam masuknya, ada upacara, ada jam pulangnya. Di sini nggak diajarin ya matematika dasar, kalkulus dasar, itu sama sekali tidak diajari. Yang diajari hanya membaca ya, menulis, menyanyi, dan waktu itu belajar tentang agama. Jadi ini 4 yang diajarkan oleh sistem Prusia pada zaman itu. Dan ini luar biasa efektif. Sampai anak-anak Polandia itu lupa mereka itu actually Polish. Mereka lupa akan mereka punya grassroots karena mereka benar-benar kecuci otaknya di sistem Prusia ini. Dan ini luar biasa efektif. Bahkan mereka bisa bentrok sama keluarganya sendiri. Ini menjadi para petani dan para pekerja yang sangat loyal ke otoritinya Prussian Empire. Nah, pada zaman itu kalau lu mesti belajar matematika, lu pengen belajar matematika atau kalkulus, lu harus jadi orang kaya, lu harus bayar lebih untuk sekolahnya. Jadi sekolah dasarnya nggak mengajarkan matematika sama sekali. Saking efektifnya Prussian model ini dikopi sama politisi ternama di Amerika, namanya Horace Mann. Dia disebut-sebut adalah bapak reformasi dari Amerika. Dia melihat Prussian Empire ini berhasil mengubah orang Polandia anak kecil sampai nggak percaya bahwa mereka itu adalah Polish. Dia lihat ini sistem yang sangat efisien dan efektif. Horace Mann ini adalah seorang advokat anti perbudakan sebenarnya, tapi unik kan, dia justru menstandarisasi lagi. Ya, dia bikin lebih baik lagi sistem dari Prussian Empire lagi jadi sistemnya dia. Horace ini mendirikan Massachusetts Board of Education ya tahun 1837 untuk menstandarisasi Amerika punya edukasi dengan modelnya Prusia. Format yang ditemukan sama Horace Mann ya kan, tadi kan masuknya kan 8 tahun wajib, jam masuk, jam keluar. Nah, Horace Mann ini menentukan sistem baru, yaitu standarisasi grading kelas. Maksudnya apa? Zaman dulu di sistem Prusia mungkin masih ada yang tua ketemu yang muda, jadi 3 tahun di atas ketemu yang lebih muda. Nah, Horace Mann ini standarisasi. Jadi angkatan itu kalau cara programnya adalah mereka harus barengan. Jadi umur 11 sama 11, satu angkatan 12 sama 12, satu angkatan 13 sama 13, dan begitu terus ya. Mereka harus naik bareng. Jadi kalau nggak naik kelas itu memalukan. Mereka harus naiknya bareng. Itu sistem yang diciptakan oleh Horace Mann. Lalu dampak apa sih yang dibuat sama Horace Mann ini? Perkenalkan industri ya. Revolusi industri tahun 1900-an. Di mana saat itu ada seorang raja bernama John D. Rockefeller. Dia adalah konglomerat minyak terbesar di dunia. Dia adalah bilioner pertama yang pernah hidup di dunia ini dan orang paling kaya sejagat raya waktu itu. Kekayaan dia dengan orang-orang yang lain, orang-orang kaya lain itu jauhnya luar biasa karena perusahaan raksasa dia yang bernama Standard Oil. Standard Oil ini kalau kita tahu sampai sekarang itu pecahannya masih banyak sekali ya. Perusahaan energi yang pecahannya dari Standard Oil John D. Rockefeller 100 tahun lalu. Perusahaannya masih ada sampai sekarang. Dan kalian lihat kata-kata kuncinya Standard Oil ya, dia suka menstandarisasi semuanya. Jadi oil yang
aman, standar. Dia mau pekerjaan juga yang standar. Dia mau semua yang standar. Makanya nama perusahaannya Standard Oil. Dan sampai sekarang influence dia, pengaruh dia di edukasi itu masih kecium sampai detik ini kita bicara. Dari yang namanya Rockefeller Foundation. Ide Horace ya, mencontek perusahaan model, dibikin sistem grading, itu bikin Rockefeller ini berpikir ada kesalahan konkret dalam sistem ini. Yaitu apa? Betul, orangnya itu udah sangat nurut. Jadi mereka itu dididik untuk matiin pemikiran kritis. Kritisnya itu harus mati, harus didoktrin ke dalam, dan gak boleh kreatif. Karena orang yang berpikir itu bahaya. Tapi problemnya apa dengan zaman revolusi industri? Kalau dulu kan perusahaan model petani aja gak apa-apa, peternak aja yang goblok itu gak apa-apa. Tapi apa problemnya dengan masalah revolusi industri ini? Yaitu mereka nggak bisa kerja di perusahaan minyaknya John D. Rockefeller karena terlalu goblok, matematika dasar nggak bisa. Jadi dia harus craft sebuah sistem namanya factory model education, di mana dia bikin ini orang anak kecil yang datang sini sama ya. Pemikiran kreatif itu harus dibunuh, pemikiran kritisnya harus dibunuh, tapi mereka harus cukup pintar at least untuk mengoperasikan pabrik. Nah di sini mulai nih, ini yang sekarang sampai sekarang namanya factory model. Jadi mereka bikin itu kayak robot akhirnya untuk kerja di pabrik, jam segini masuk, jam segini pulang, tapi punya sedikit aja otak untuk eksekusi pekerjaan yang dibutuhkan, tapi nggak cukup pintar ya, karena dia secara famous ya, sangat terkenal sekali untuk berkata seperti ini: I don't want a nation of thinkers. Ya, I want a nation of workers. Gue gak pengen punya bangsa pemikir, tapi gue pengen punya bangsa pekerja. Karena dia butuh waktu itu tenaga kerja untuk Standard Oil, perusahaan raksasanya ini. Dia paham kalau dia bikin akademi seperti zaman Plato dan Aristoteles ya, dimana Aristotle juga belajar 20 tahun di akademinya Plato dan bikin Lyceum sendiri. Itu bisa sangat berbahaya untuk bisnisnya. Ntar orang pintar seperti dia, ntar orang berpikir kritis, ntar orang mikir, kenapa ya gue itu masuk jam segini dan pulang jam segini dari kantor. Kalian gak pernah tanya itu semua. Kenapa? Karena itu sudah didoktrin oleh sekolah ke kalian semua.